Saya belum memulai ceramah, tapi assalam qoblal kalam, tetap salam dulu. Assalamualaikum ibu-ibu. Hanya ingin menjelaskan bersama siapa saya datang. Inilah Ustadz Agus Idwar, Master of Host Ceremony, rajanya host Indonesia. Dari mulai Profesor Dr. Haji Quraish Shihab, Agim, Sarifin, Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Jibril Bukhari, dan banyak orang-orang besar nasional Indonesia yang beliau host, dan sekarang pun beliau selaku pencetak serta mengisi acara seminar untuk para host acara-acara di momen-momen dan seminar, sekaligus sebagai dai motivator. Ibu pasti kenal wajahnya. Nama lupa wajar, kadang sama suami aja lupa nama. Ya, jadi saya kenalkan beliau Ustadz Agus Idwar. Ya, apalagi kalau suaminya Agus. Ya, ada kalau lagi marah lupa manggilnya Joni. Agus Idwar ini beliau juga punya grup akapela musik, namanya grup Senada. Di antara lagu yang terkenal adalah lagu Jagalah Istri, Jagalah Hati. Saya mengenalkan beliau karena beliau lebih lama ya, ada di kancah televisi. Saya di 2004, beliau dari belum ada TV, nggak tahu di mana. Tadi ibu menyampaikan, nanti saya baru menjelaskan. Kalaupun ibu ada yang jawab di Indosiar, iNews, RCTI, karena semua saya masuk di semua stasiun TV, terutama di infotainment, karena saya sebagai rujukan semua infotainment yang ada stasiun TV. Tapi untuk acara tayangan umum setelah kajian weekly yang mengiringi seperti Gama Indonesia TV One, saya ada di iNews di TV. Kalaupun tadi ada yang nyebut Shisha TV, ya itu TV kita. Ya. Baik, selain sebagai penceramah, saya juga sebagai host pagi ini. Jadi gak jelas ya. Salah sendiri. Ya. Luar biasa berkah ibu ngundang 1 dapat 2. Buy one get. Silakan pulang nanti dibawa sama ini. Waktu tempat Ustadz Agus Idwar, sahabat dakwah saya, dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Ustadz Mohai. Kalau saya memanggil beliau itu Kiai Mohai, saya singkat jadi Kimo Mohai. Nah, agak beda tipis lah sama Ki Gendeng gitu ya. Jadi habis ini kalau yang mau datang untuk apa namanya ilmu perdukunan silakan. Luar biasa, beliau humble sekali memperkenalkan saya bersama untuk hadir pada pagi hari ini. Baik, saya akan buka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas kertas, buat dimakan di waktu pagi. Karena jawab salamnya kurang keras, akan saya ulang sekali lagi. Boleh ya? Daun salam di dalam sumur, yang jawab salam panjang. Daun salam di atas baki, yang jawab salam banyak. Daun salam di Cipondoh, yang jawab salam enteng. Daun salam di atas Tampa, yang jawab salam segera nikah.
Emang pengen lagi? Coba di sini mana yang belum nikah? Wah, ternyata. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Terima kasih ya Allah, hari ini saya dipertemukan dengan bunda-bunda yang cantik, calon penghuni surga. Semoga rahmat Engkau turunkan dan malaikat Engkau turunkan untuk mencatat amal kami yang ada pada hari ini dan menjadi kebanggaan kami kelak kami dipanggil oleh-Mu ya Allah. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa tercurah dari bibir kita, dari lidah kita kepada yang kita cintai, manusia agung, manusia paripurna yang menjadi contoh teladan buat kita semua. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piye kabare? Asmanipun sinten? So tahu ya. Dibalas nggak bisa. Tapi kalau untuk logat saya bisa lah sedikit. Sejak tadi begitu sampai di Jogja berubah, saya ngomong jadi begini. Padahal tadi biasa loh gini, tapi begitu sampai Jogja itu ibarat kata Bu, di mana kaki bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya senang sekali bersama ibu-ibu dari komunitas pecinta Al-Quran dari KPA. Singkatannya apa? Oh, pengajian, komunitas pecinta Al-Quran. Oh, kelompok pengajian Al-Quran Al-Hijrah. Tepuk tangan yang ikhlas. Nah, ngomong-ngomong soal hijrah, Rasulullah hijrah dari mana, Bu? Dari Mekah ke? Ya, yang hijrah disebut dengan kaum Muhajirin. Yang di hijrah, yang di Madinah disebut dengan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah kaum yang berhijrah, sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang menerima orang-orang yang berhijrah. Ya. Nah, kenapa Rasulullah berhijrah? Sebelumnya Rasulullah ditinggalkan oleh siapa? Pamannya yang membela beliau setiap saat. Ketika ada orang-orang kafir Quraisy akan mengancam, mengintimidasi, ya, pamannya pasang badan. Walaupun pamannya ya belum sempat berucap kalimat la ilaha illallah, tapi beliau membela. Beliau wafat. Kemudian disusul dengan istri beliau yang beliau cintai, siapa? Siti Khadijah. Wafat pula, Masya Allah. Rasulullah dalam saat ini ya melihat pamannya itu sudah tidak ada, maka orang kafir Quraisy semakin tinggi melakukan penekanan-penekanan dan bahkan ingin membunuh Rasulullah. Mulai kemudian turunlah perintah Rasulullah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Gampang gak hijrah, Bu? Sekarang saya mau tanya nih, ya Ibu ya, sekarang tinggal di Jogja. Suami masih ada? Oke, tiba. Bapaknya siapa namanya? Pak Kusnanto. Tiba-tiba Pak Kusnanto bilang sama ibu, Bu, Suci istriku, bagaimana kalau minggu depan kita pindah ke Jakarta? Kaget nggak? Kaget. Yang ditanya apa pasti? Kenapa pindah? Pertama gitu kan. Kedua, tinggal di mana? Ketiga, kerja apa? Keempat, anak sekolah di mana? Banyak pertanyaan, Bu. Kira-kira tiba-tiba Pak Kusnanto ngajak seminggu lagi pindah. Pak Kusnanto bilang begini, sayangku, kita begini apa? Oh, Hani, wes, Hani Bani, Hani, ya, kita akan pindah ke Jakarta seminggu lagi. Jangan kau tanya
Kenapa alasannya? Karena ini adalah perintah Allah. Kedua, jangan kamu tanya tempat tinggal kita, karena kita belum jelas akan tinggal di mana, kontrak segala macam kita belum tahu. Jangan tanya pekerjaan saya nanti seperti apa, karena saya di sini yang tadinya direktur, pengusaha, saya tinggalkan, saya pindah ke Jakarta, saya tidak tahu pekerjaan saya apa. Dan jangan tanya anak-anak mau disekolahkan di mana, karena kita tempat saja belum jelas, apalagi nyari sekolahan. Kira-kira mau pindah nggak? Yang nyuruh Allah apa bukan? Hah? Yang nyuruh Allah. Iya betul. Allah pun yang menyuruh, kira-kira mau pindah. Ibu belum jelas tinggal di mana. Ya. Hah? Ya samina wa atona. Sama suami? Ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat ibu. Biasanya orang bingung. Ya mau pindah nggak jelas tinggal di mana. Mau makannya apa? Tapi begitulah tadi yang dihadapkan yang dihadapi oleh sahabat Rasulullah. Kira-kira semuanya sama nggak jawaban kayak beliau? Belum tentu. Ya, apa ada kemudian sahabat yang pertama tanya, ya Rasulullah, boleh nggak saya pindah? Nunggu rumah ini dikontrakmu sama orang gitu. Saya mau pindah nih hijrah, tapi boleh nggak ya? Ini hewan-hewannya tak jual dulu deh supaya laku. Ini tanah saya gimana supaya ada yang beli? Kira-kira begitu nggak? Mereka hijrah lama. Iya, ya kan, repot dari pembeli onta, pembeli rumah. Ya. Akhirnya beliau dengan keimanan pindah, hijrah. Bagi mereka yang penting adalah Allah dan Rasul. Rasulullah bersahabat ditemani dengan sahabat siapa? Abu Bakar. Berdua. Yang lain udah pada pergi duluan. Dulu Bu, nggak ada namanya WA, nggak ada yang namanya itu Google Map, nggak ada apa lagi yang buat alamat dari Sherlock. Bayangkan, jadi nggak tahu tuh Rasulullah itu sampai di mana. Orang-orang di Madinah menunggu dengan harap-harap cemas, sekian hari menunggu, kemudian nengok-nengok. Ada yang berdiri di atas pohon, ada yang lagi duduk santai dulu. Mana Rasulullah? Ada yang berdiri di atas bukit melihat. Mereka semua menunggu kehadiran Rasulullah. Begitu ada titik dua dari sana, langsung Rasulullah. Bahagia nggak semuanya? Kemudian waktu itu disambut dengan apa? Kalau apa? Bawain dong. Ini adalah kaum muhajir, kaum ansor. Halo ibu-ibu ansor. Ansor ya, bukan angin sorga nih, ansor itu lagi. Ya ini perumpamaan dicerita waktu kita lagi main skenario. Rasulullah datang. Bahasa Arabnya gimana Ustaz? Atana Rasul. Atana Rasulullah. Wahai kaum ansor, Rasulullah telah datang. Disambut dengan apa? Jangankan orang, onta aja yang itu senang. Tola'an badru alaina. Jangan dikira onta gak bahagia loh. Onta tahu kalau lagi sholawat kan gimana ya? Tanya sama onta. Beliau gak berani jawab. Begitu. Bu, saya mau tanya. Ada sahabat teman-teman kita yang bilang, Mas Agus, kalau salawat itu hukumnya itu nggak boleh keras-keras katanya. Boleh nggak salawat keras-keras? Nggak boleh, masa salawat keras? Keras. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi saya mau tanya, lebih enak salawatan itu dizaharkan
atau sir di hati? Keras ya? Saya mau tanya Bu, tadi ketika Rasulullah hadir dari kejauhan, orang-orang Ansor salawatnya keras-keras, apa suaranya lancar atau pelan? Mungkin nggak begini, ini cerita yang di pohon apa kurma ya. Rasulullah datang, ini bilang, ayo. Mungkin nggak begitu? Jadi dikeraskan suaranya. Dan semuanya menyambut kehadiran Rasulullah. Karena apa? Karena cintanya kepada Rasulullah. Saya mau tanya, semuanya cinta kepada Rasulullah? Cinta benar? Saya tanya, pernah nggak? Pernah ngobrol? Pernah WA? Kok bisa cinta? Benar cinta? Pernah lihat nggak? Sekarang saya mau tanya, dengan ibu siapa? Ibu Kini. Suaminya siapa Bu? Masih ada? Cinta sama Pak Dodi? Dulu cinta itu timbul setelah ketemu atau sebelum ketemu? Setelah ketemu. Mungkin nggak dulu Pak Dodi ya dengan ibu? Bu Kini. Ada yang ngomong waktu masih muda ceritanya. Dipanggilnya apa? Kin. Itu ada loh Mas Dodi yang suka sama kamu. Masa sih? Mungkin nggak tiba-tiba ada berita gitu langsung cinta? Hah? Cinta itu muncul karena kita sudah bertemu, sudah bersama, sudah ngobrol. Benar? Baru ketemu rasa? Lah, sama Rasulullah pernah ketemu? Pernah ngobrol? Pernah lihat? Kok bisa kita cinta? Satu, perintah Allah. Kedua, percaya iman. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan bahkan Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan, ya, Allah dan malaikat, bayangkan Bu, Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Saya mau tanya, ketika Allah memerintahkan kita sholat, Allah sholat tidak? Ketika Allah memerintahkan kita puasa, Allah puasa tidak? Ketika Allah memerintahkan kita naik haji, kita naik haji tidak? Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, terlebih dahulu Allah mencontohkan. Luar biasa sholawat. Jadi kalau ada orang yang tidak mau bersolawat, berarti orang ini sombong. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat. Pertanyaan saya, kenapa yang diajak solawat adalah malaikat bukan iblis? Ayo, sebelum dijawab saya tanya lagi. Kira-kira iblis mau solawat nggak Bu? Yang keras jawabnya. Apakah iblis mau solawat? Apakah iblis mau bersolawat? Jadi kalau ada orang yang nggak bersolawat, dia adalah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, onta aja seneng ya Nabi salam. Kalau nggak percaya Bu, nanti ke Arab coba sholawat di depan onta. Pasti dia begitu. Baik, nanti kalau untuk urusan tema
biar Ustadz Moha yang akan menjelaskan. Saya akan tutup, Bu, sesuai dengan tema kita. Apa nih kalau judulnya? Di antara senang dan bahagia. Yang kita cari senang atau bahagia? Ibu nggak mau senang? Apa bedanya senang sama bahagia? Oke, sekarang saya tanya. Di Al-Quran disebut wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Kenapa bukan kebahagiaan yang menipu? Karena bahagia itu tulus dari hati. Bahagia nggak ada tipu-tipu. Bahagia itu adalah kejujuran. Betul? Jadi kalau suami jujur, bahagia atau senang? Jadi kalau ada seorang suami ditelepon sama istrinya, halo ayah, lagi ngapain? Ayah lagi tempat kerja mama. Padahal ayahnya lagi karaokean. Saya mau tanya, itu senang atau bahagia? Kenapa? Karena ada yang ditipu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan kita dengarkan Mau'izatul Hasanah Untayan Hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Muhammad At-Tali. Kayak film horor gitu. Sallu ala Muhammad. Still sekali. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'audi bil fitri wal fawzi bil jannah wa ja'alana minal 'aidina wal faizin. Raja'an asallahu ayataqabbal siyamana wa siyamakum madama fi Ramadan kull 'am wa antum wa lana bi khair. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin fadilatul ma'ali, segenap bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus kepada ketua KPA Al-Hijrah, jemaah Masjid Asy-Syuhada yang sama kita hormati Ustadz Agus Idwar yang dengan keriduan dan ikhlasan ikut bergabung bersama dalam rombongan untuk bersilaturahim dan ukhuwah dalam rangka mengawali dakwah di bulan Syawal setelah masa pandemi Covid kurang lebih 2 tahun, dan selesai melaksanakan ibadah Ramadan
Saya berdoa untuk semuanya, mudah-mudahan Allah bangkitkan kita kembali menuju sukses dunia dan akhirat. Mobil khusus buat ibu-ibu saya doain banyak duitnya. Paling kenceng amin. Seluruh pimpinan majlis ilmu, majlis zikir, majlis taklim, tema kita di antara kesenangan dan kebahagiaan. Tema yang sangat sederhana, tapi banyak yang tertipu, tidak bisa membedakan di antara keduanya. Sementara hidup adalah pola. Benar pola pikirnya sampai kepada yang dituju. Tidak benar pola pikirnya, maka jauh dari arah tujuan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, tunduk menyembah kepadaku. Tujuan dihidupkan kita adalah menyembah, mengabdi, tunduk, patuh dan taat kepada Allah. Dari mulai paham tentang tujuan hidup dan kehidupan sampai pulang ke haribaan, tujuannya adalah mengabdi kepada Allah. Tapi Allah bicara dalam bahasa bebas. Karena sebab aku adalah Tuhan Allah yang maha bijaksana, aku ingin disembah oleh kalian, tapi aku pun tidak mau saat kalian sedang menyembah, kalian gelisah, kalian resah, kalian galau, kalian merana. Lama-lama andilau antara dilema dan galau, gegana, gelisah, galau dan merana. Aku gak mau saat kalian sedang sholat, saat kalian sedang zikir mengingatku, kalian gelisah. Maka supaya kalian tidak gelisah, kata Allah, saat hidup di dunia, kuberikan kalian perlengkapan, kebutuhan, serta hiburan-hiburan kehidupan, supaya makin hebat sujud taat patuhnya kepadaku. Maka kuberikan yang laki-laki seorang istri, yang perempuan diberi suami, yang sudah nikah dikasih anak, yang sudah berumah tangga diberikan tempat tinggal, pangkat, jabatan, kedudukan, perniagaan, saudara, orang tua, mertua. Tapi ingat wahai hambaku, kata Allah, itu semua cuma hiburan, semua cuma keperluan, semua cuma perlengkapan, semua cuma wasilah sebagai jembatan agar kalian mudah menjalani kehidupan yang tujuannya satu, jangan lupa, kata Allah, yaitu mengabdi, menyembah, tunduk patuh kepadaku. Satu ayat ini pendek, hanya 3/4 baris, tapi berapa banyak jutaan manusia lupa. Seolah-olah yang tadi dijadikan hiburan perlengkapan oleh manusia dijadikan tujuan, sehingga lupa pada tujuan utama, yaitu menyembah kepada Allah. Sehingga akhirnya pagi-pagi pulang sore berjibaku mencari dengan pangkat jabatannya. Sampai ada pergi pagi pulang malam, pergi malam pulang pagi, pergi pagi pulang pagi, pulang malam, perginya pagi. Ada yang pergi nggak pulang-pulang. Padahal banyak disebutkan dalam hadis, dunia dikejar makin jauh. Saat tak ditunggu, tak diharap, Allah hantarkan sampai di depan matanya. Karena janji Allah, wa ma min dabbatin illa 'ala Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dan tidaklah sampai pun binatang melata, apalagi manusia yang sesempurnanya bentuk,
fi ahsani taqwim, pasti sudah sangat diatur dan dijamin rezekinya oleh Allah. Kita yang lelah payah mencarinya sendiri. Mengapa sampai demikian? Karena kita lupa kepada tujuan. Yang kedua, tidak tahu bagaimana membuat pola dalam tujuan hidup. Rezeki sudah diatur. Cacing itu nggak punya mata, ibu, nggak punya kulit. Bayangin, Nabi Sulaiman lagi duduk di bawah pohon. Tak lama dia lihat ada seekor semut sedang berjalan memanggul satu biji gandum. Dilihat oleh Nabi. Kita tahu Nabi Sulaiman bisa bahasa semua makhluk. Berjalan semut ke arah danau. Sampai di danau dia berdiri. Nggak lama keluar seekor katak dari dalam danau. Kemudian katak itu mengarah ke semut yang sedang memanggul biji gandum. Kemudian dia julurkan lidahnya. Dia telah tuh semut yang memanggul biji gandum, kemudian kembali masuk ke dalam danau. Tak lama keluar lagi tuh katak menjulurkan lidah, keluar seekor semut. Sampai di hadapan Nabi, Nabi Sulaiman bertanya, "Mut, kamu dari mana?" "Wahai raja, aku sedang happy, bangga." "Kenapa?" "Karena aku dipercaya oleh Allah mengantarkan rezeki seekor anak cacing yang dia matanya buta, kecil, lugu dan lemah. Itu cacing berada di bawah batu, batunya di dasar kolam. Dihantarkan rezekinya oleh Allah lewat makhluk yang lainnya. Apalagi manusia yang dari ujung sampai ujung jin ngiri sama kita, ibu. Jin diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Sampai ketika Nabi Adam tercipta dengan tinggi 180 hasta, 160 hasta. Satu hasta setengah meter, kurang lebih 80 meter. Nggak kebayang segede apa jempolnya. Dilihat indah bentuknya. Belum lagi ibunda Siti Hawanya. Masya Allah. Rambut ikel mayang, alis berbaris bagaikan ulat bulu, matanya besar seperti mata sapi, hidung mancung, bibir tipis bagaikan manggis dibelah 4 kalau 2 doyan, dagu menggelayut, leher lenjang soang, betis bunting padi, kalau jalan seperti entok kemagriban. Indah betul manusia itu. Jin ngiri sama manusia. Jin kakinya kiri semua. Tingginya paling besar 1 meter. Awas nih, Ustaz Guswar baru ngomong dukun, saya cerita jin, sangka benar dukun ya gitu. Tahuan juga ya. Ngiri sama kita. Kenapa? Sesempurnanya bentuk manusia, yang kalau ada seorang penjual mebel, dia menawarkan kursi, furniture, kemudian pembeli, "Saya minta yang terbaik dan bagus." Kemudian diajak belakang, dibuka itu kain dan plastik. "Pak, ini ciptaan serta buatan saya yang terbaik. Kayunya kayu yang terbaik, kualitasnya terbaik." Begitu juga Allah kepada manusia. Nih dia makhluk yang baru diciptakan. Luar biasa. Allah ciptakan manusia dan keindahan, disiapkan rezekinya. Maka kita harus yakin, karena rezeki itu lahirnya sama berbarengan dengan takdir jodoh, takdir mati, takdir rezeki. Kalau ibu yakin dengan datangnya kepastian takdir mati, ibu percaya apa tidak? Mati itu pasti datang. Percaya apa tidak? Yakin apa tidak? Entah masanya kapan, yang penting yakin mati itu akan datang. Karena mati lahirnya berbarengan waktu 4 bulan di perut. Saat kita di perut sang bunda, maka sebelum Allah tentukan 4 takdir itu, datang malaikat rauhan. Siapa itu malaikat rauhan? Malaikat sang peniup ruh. Kepada setiap janin si fulan,
Sebelum Allah tentukan takdir, maka Allah buat kontrak dengan seluruh bayi yang ada di seluruh permukaan bumi. Apa pertanyaan kontraknya? Hal ana rabbukumul a'la. Apakah aku Tuhan kalian yang tertinggi? Tuhan satu-satunya. Semua bayi di perut sang bunda, bayi bule, bayi orang Afrika, bayi Tibet, bayi kutub, bayi Mongol, bayi orang Jogja ngomong, qalu bala syahidna. Benar, kami adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Itulah kontrak. Baru Allah tetapkan 4: jodoh, rezeki, nasib, dan mati. Kalau kita yakin bahwa takdir mati itu pasti, maka ibu juga nggak boleh ragu, alias harus yakin bahwa rezeki juga sudah pasti Allah siapkan buat kita, insya Allah. Karena sebab sudah yakin rezeki sudah disiapkan oleh Allah, maka yang kita siapkan bukan persiapan rezeki, yang kita siapkan adalah bagaimana menyiapkan ibadah terbaik kepada Allah. Nggak ada habisnya berikhtiar, berniaga. Memang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansi nasibaka minad dunya. Cari oleh engkau urusan akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia, karena kau masih di alam dunia. Kata Allah, sekedarnya saja, sebagai tanda kau masih ada di bumi, masih di alam dunia. Tapi jangan lupa, tujuan utama adalah aku, kata Allah. Dan suatu saat kalian akan kembali kepada negeri yang negeri semua orang melewatinya. Kalau di dunia mencari dan terus menggali, di akhirat adalah hari keputusan dan hari balasan. Umur bertambah, usia berkurang, apalagi namanya hijrah. Al-intiqalu minal makanil awal ilal makanil akhir. Perpindahan dari satu tempat kepada tempat yang lain, perpindahan fisik. Maka perpindahan dalam hijrah ini berpindah dari sesuatu yang baik menjadi lebih baik, sesuatu yang belum baik menjadi baik, menjadi yang terbaik, jadi lagi dari yang terbaik menjadi yang terbaik, yang terbaiknya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka senang dan bahagia. Bahasa Arabnya senang itu farhan, sekejap, sesaat. Sementara bahagia itu panjang, lama, tiada batas. Senang itu makanan mata, pemandangan. Senang itu makanan telinga, musik. Senang itu makanan mulut, kuliner. Senang itu makanan tangan, kaki, tubuh kita. Rumah bagus, mobil mewah, rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat, istrinya. Orang sini hebat-hebat ya, ikhlas semua. Ngomong begitu nggak ada suaminya soalnya. Semuanya cuma senang. Ketika itu semua yang disebutkan ada, senang. Ketika yang disebutkan semua hilang, hilang senangnya. Senang bisa dibeli. Ibu punya uang, uangnya jumlahnya nggak banyak, jalan-jalanlah sekitar Jogja. Lebih banyak lagi nyebrang ke Bali, banyak lagi nyebrang ke Singapura, nyebrang lagi terus ke Pattaya, nyebrang lagi ke Italia, Prancis. Mana nyampe? Habis uangnya, hilang senang. Betul. Tapi bahagia bukan makanan mata, bahagia bukan makanan telinga, bahagia bukan makanan mulut, bahagia bukan makanan tubuh kita. Bahagia itu makanan hati, dan tempatnya cuma ada di dalam hati. Bahagia bukan dengan mobil, bahagia bukan dengan harta pangkat jabatan, bahagia bukan dengan suami yang tampan, istri cantik, anak-anak yang lucu. Bahagia itu sederhana, mudah, cuma satu, dikuatkan niatnya. Bahagia itu dalam hati hanya bisa ketika hati diisi oleh Allah. Dan Allah akan masuk ke dalam hati, dijemput dengan beribadah dan ketaatan. Allah akan masuk ke dalam hati, dijemput dengan taat beribadah. Ibadah yang bagaimana yang buat Allah bersemayam dalam hati? Ibadah yang didasari dengan ilmu. Maka majelis taklim,
KPA Al-Hijrah, Masjid Asy-Syuhada, dan seluruh majlis ilmu, majlis zikir, majlis talim di Nusantara ini adalah dalam rangka mencari hidangan makanan-makanan hati sebagai tujuan mencari bahagia. Ibu mau senang apa mau bahagia? Mau senang dan bahagia. Bagaimana doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Kenapa kita sering diberi ujian oleh Allah? Kenapa bahkan bangsa ini diberi ujian musibah oleh Allah? Karena kita sering lupa pada tujuan hidup, lupa kepada Allah, yang dikejar hanya hiburan-hiburan kesenangan. Maka dikasihlah wabah, tsunami, longsor, gunung meletus, dalam rangka supaya kita noleh balik, mengingat kembali kepada Allah. Ketika tidak ada yang nengok, satu wilayah, satu kota, bahkan satu bangsa, biar nengok kepada Allah rame-rame bareng-bareng. Ketika mampu nengok kepada Allah, Allah hapus kembali. Terkadang musibah itu adalah surat cinta dari Allah. Kita dikasih ujian oleh Allah karena sebab kita lupa. Dikasih ujian ada sebagai surat cinta. Apalagi udah mana kitanya lupa lalai kepada Allah, ditambah lagi orang nyari rezeki, mencari nafkah, jemput nafkahnya beda-beda. Musibatu qaumin farhatun inda qaumin akhar. Terkadang musibah satu tempat jadi kebahagiaan bagi tempat lain, musibah satu kaum jadi kebahagiaan bagi kaum lain. Contoh, ibu doanya pengen COVID itu segera berlalu ya? Ya. Bagaimana dengan karyawan operator seperti Telkomsel, XL, Indosat dan sebagainya, yang ketika baru 4 bulan pandemi COVID, semua sekolah online, kerja online, kuota naik, omset naik, Pak. Baru 4 bulan Telkomsel, ini saya iklan Telkomsel ini. Baru 4 bulan pandemi COVID, Telkomsel naik omsetnya 10,7 triliun. Doa kita tabrakan dengan doa karyawan Telkomsel. Mereka doanya, ya Allah, sedekah, sholat, tahajud. Ibu yang, kok gini ya Allah, kok susah, minyak naik, beras naik, nggak doa, nggak ibadah, habis. Doa kita itu di langit itu pertama menghantam dosa kita sendiri, dosa menghalangi doa kita. Kedua, di langit itu kuat-kuatan doa siapa? Betul tidak? Iya. Ustaz Agus Idwar contoh datang ke saya, Ustaz Mohai saya sakit. Biasa kalau Ustaz mediatornya air, bismillah minum, insyaallah Allah kasih sehat. Langsung dikasih sehat. Datang ke dokter, dokter saya sehat. Pak Agus tetap harus kontrol 5 kali kontrol dulu, obatnya diminum dengan baik. Nanti Pak Agus asal sudah kontrolnya baik, rapi, sering datang ke sini, nanti bisa sehat kembali. Dikasih syarat sehatnya. Tapi hati-hati, kalau ternyata di tempat Pak Agus itu, Ustadz Agus itu, ada tukang gali kubur, ahli ibadah, ahli tahajud, ahli sedekah, akhlaknya baik, semua orang tahu dia orang baik. Kalau doa nangis, kalau sedekahnya banyak, ikhlas. Meskipun tukang gali kubur, hati-hati kalau dia sudah angkat tangan, ya Allah, turunkan rezekimu. Di kampung itu mati 10 orang. Betul. Benar apa benar? Maka balik pertama, paham tujuan hidup adalah beribadah kepada Allah. Kedua, siapkan pola. Ya. Kalau rezeki saja sudah diatur kepada binatang, melata, seketmu yang memang dia lemah, tak berdaya. Apalagi kita yang dibangga-banggakan oleh Allah. Umatnya umat terbaik, nabinya nabi yang terbaik. Pasti
sangat diatur. Ibu waktu mau lahir nggak ditanya sama Allah. Ditanya apa? Mau lahir dari suku mana? Lahir dari rahim siapa? Mau warna kulit apa? Lahir di negara mana? Ditanya nggak sama Allah? Enggak, tahu-tahu lahir. Berarti Allah sudah siap mengurusi hidup ibu. Begitu. Jadi nggak boleh ada ketakutan lagi rezeki. Aduh, kalau sekolah nanti naik gimana? Kalau papanya pensiun dia mana? Tadi cerita Ustaz Guswa. Nabi itu usia 53 hijrah dari Mekah ke Madinah. Umur 55 perang mulai membela agama. 19 kali peperangan membela. Terjun langsung. Umur 53 hijrah, umur 55 mulai perang. Orang Indonesia ini sama. Umur 53 ya, persiapan maaf, umur 55 pensiun. Umur 53 gelisah, ntar pensiun gimana nih? Umur 55 stres. Nah, umur 55 baru bergerak, mengangkat pedang untuk membela agama. Kenapa kita bisa gelisah? Karena kita berpikir bahwa rezeki karena sebab kita bekerja, rezeki karena sebab kita bisnis. Enggak, bukan ada urusannya. Kalau saya nggak kerja di bank, nggak mungkin saya begini. Kalau saya nggak kerja, punya properti, nggak mungkin saya begini. Hati-hati, musyrik. Bahwa bank, developer, tempat kita kerja, dimanapun, itu hanya tempat-tempat Bapak untuk mengais. Tempat suami ibu untuk istiqomah bolak-balik. Karena mutlak hakikatnya Allah kasih rezeki. Karena Allah yang suruh, wabtagu ilaihil wasilah, carilah oleh engkau jembatan. Para ustaz, para orang tua, mertua, tempat kerja, itu jembatan. Bukan tempat keluarnya rezeki. Karena rezeki itu mutlak datangnya dari Allah. Ada satu hal lagi yang membuat Allah marah dan murka. Ketika kita berlebihan mencintai selain Allah. Sampai ngomong, entah itu kepada teman, entah itu kalau dia artis sebagainya, saya mau menikah hanya itu satu kali, cinta seumur hidup. Ibu, nggak ada yang tahu jodoh ibu di akhir siapa. Nggak ada yang tahu jodoh di akhir bapak siapa. Jangan membuat komitmen yang sudah ada caranya berjanji kepada Allah. Lakukan saja tugasnya sebagai ibu, sebagai istri, sebagai hamba. Titik. Nggak harus ideal. Hidup itu tidak ada yang ideal. Hidup di dunia yang ideal cuma dua: syukur dan sabar. Kita melihat ada artis, suaminya tampan, istrinya cantik, kaya lagi, ideal betul. Ibu coba nginep 2 hari 3 hari di rumahnya, sama. Ada tangis dan tawa, betul. Tapi kalau syukur, apa yang sudah diterima, alhamdulillah. Apa yang sudah dikasih oleh Allah, alhamdulillah. Apa yang belum nyampe di tangan, belum tercapai cita-cita, bersabar, selesai. Nggak ada habisnya ngelihat orang, ya Allah. Apalagi kalau hati kita tidak baik. Apalagi kalau tinggalnya di kompleknya klaster yang nggak ada temboknya. Tetangga blok sebelah beli mobil, meriang. Besok dengar lagi dia beli apartemen, masuk rumah sakit. Di rumah sakit dengar lagi dia beli rumah yang ada blok depannya, mati. Capek sendiri. Naudzubillah min. Mencintai dunia berlebihan. Yang kedua, mencintai manusia berlebihan. Kata Imam Ali kepada Nabi, Nabi kepada Imam Ali, ahbib habibaka haunan asayakuna bagidoka yawmamma wa abghid bagidoka haunan asayakuna habibaka yawmamma. Cintai seseorang sedang-sedang saja, karena suatu saat bisa menjadi musuh yang paling dibenci. Dan benci seseorang sedang-sedang saja, karena suatu saat bisa menjadi kekasih yang paling dicintai.
Sedang-sedang itu dalam hati, tapi pengabdiannya hebat. Ibu pada suami, ngabdilah, karena suami adalah wakil Allah. Mengabdi kepada suami, anggaplah dia wakil Allah, tapi mencintai suaminya sedang-sedang saja, supaya ketika dia bersalah, ibu mampu memaafkan. Setuju? Jangan salah menerjemahkan. Papa, mama baru pulang pengajian Ustaz Mohai. Kata Ustaz Mohai, cintailah manusia sedang-sedang saja. Mulai saat ini mama mencintai papa sedang-sedang dan setengah-setengah saja. Apa kata papanya? Baik mama, mulai saat ini gaji papa juga setengah-setengah saja. Akhirnya demo semua ke Jakarta. Di hatinya setengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara tengah-tengah aja, tapi pengabdiannya luar biasa. Jangan ngikutin para penyanyi yang sudah hebat kalau buat syair-syair lagu. Itu lagu-lagu cinta itu pantasnya untuk Allah dan Rasulullah. Ya. Lagu-lagu anak muda tentang cinta selamanya. Mengapa sampai kita suka sakit? Karena kita terlalu berlebihan sehingga Allah cemburu, karena Allah itu maha pencemburu. Ibu cemburu, paling bapak gak kasih jatah. Allah cemburu, gak dikasih rezeki. Mau lari kemana kita? Betul? Ya, kadang mencintai berlebihan, sedang. Saya perhatikan tuh lagu-lagu yang ada di pop, dangdut, semua luar biasa tentang cinta. Sampai Allah cemburu. Seharusnya cinta yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Ghayatul hubbi ta'ah. Puncak cinta adalah taat. Semakin cinta semakin. Ibu itu kalau ketahuan, mau tahu cinta ibu seperti apa, dilihat dari ketaatannya. So bisa istri saya itu Ustaz nggak pernah ngomong, nggak pernah muji-muji saya, tapi pagi-pagi sudah ada kopi. Apa mau apa pengen dimasukin apa, terus bertahun-tahun. Itulah cinta yang sesungguhnya. Apa bu? Oh melihatnya begitu? Udah bicara cinta? Iya. Lagunya luar biasa kalau sudah memuji sang kekasih. Suami pada istri, istri pada suami, kekasih kepada kekasihnya yang lain. Takkan ada yang pisahkan kita, sekalipun kau telah tiada, akan ku pastikan ku kan memeluk menciummu di surga. Jangan kau pergi tinggalkan aku, bawa aku kemana kau mau. Janjiku padamu, jiwa dan ragaku, mati pun ku mau. Baterai habis kan? Udah habis perlu dikasih agar kita bisa teriak. Hah? Oh undang lagi. Itu ungkapan betapa kita berlebihan. Tapi kalau dinisbatkan, lagu tujuannya buat Nabi, ya, akan ada yang pisahkan kita. Karena aku selalu berselawat kepadamu ya Rasul, untuk Nabi, ya, bawa aku kemana pun mau, bawa ya Allah, ya, jangan hanya sampai kita ngaku sebagai umat Nabi, Nabi nggak ngakuin kita sebagai umat, ya, ngeri bu, ya, makanya kalau selawat dinikmati, selawat tidak hanya momentum ketika seremonial, bahkan acara ini, acara utamanya adalah 3. 1, pembacaan Quran. 2, pembacaan sholawat. 3, nanti doa kita bareng-bareng. 3, Quran, sholawat, doa. Doa uruhul ibadah, doa adalah inti ibadah. Tapi semuanya bahasa Arab aja gak paham, maka dipanggil Ustadz untuk menjelaskan ketiga-tiganya dengan tema. Jadi kalau orang baca sholawat itu ibu dengerin, kemudian ibu baca, ibu hafali sambil nonton TV, ya ceritanya apa baca.
sambil masak. Boleh nggak baca sholawat? Boleh. Zikir boleh nggak? Boleh. Masak sambal, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Potong cabai, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau dia keras, Allahu Akbar. Kelar urusan, cabai, coek sama ulekan pecah. Sambil kemudian sambil beres masak sayur, salawatan, salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Masakan beres, pahala dapat, alhamdulillah. Tinggal panggil papanya, papa makan. Iya mah, datang. Wow, ada sambal. Sambal apa ini mama? Sambal subhanallah. Ini sayur apa? Sayur sholatullah. Papa makan, mama nyanyi. Begitu. Boleh nggak nyanyi? Iya, sambil lihat papanya makan, ibunya kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar mama tambah lagi. Enak nggak? Malam Jumat udah rapi, wangi, semprot sana, semprot sini, mandi, sampoan 3 kali, nunggu papa. Ternyata nggak pulang-pulang, pas pulang, Pak, mama capek nih papanya. Ibu sedih tuh, jangan sedih, mepet ke pintu, nyanyi lagi. Kalau kurang gerak goyanganku ini, tolong kasih tahu biar mama tambah lagi. Sernya ini yang ini kayaknya salah ngundang ini. Ini penyanyi mau ngundang ustadz ini. Saya sebenarnya mau lurus-lurus aja ini. Cuma saya bingung lihat minum, satu ustadz dapat 3. Air putih, teh, kopi. Ronde mana ronde? Dan jahe. Makasih ibu-ibu pengurus juga segenap panitia. Ya, saya memang kalau dakwah kemana yang saya pikirkan adalah bagaimana yang ingin saya sampaikan dari hati nyampe ke hati. Makharaja minal qalbi dakhala ilal qalbi. Apa yang datang dari hati nyampenya, apa yang datangnya dari lidah nyampenya hanya ke telinga. Kalau ada sesuatu nyampe ke hati ibu dari suami, mama, papa begini, kemudian ibu nyes di hati, yakinkan itu dari hati. Nggak usah ditanya lagi, papa serius sungguh-sungguh nggak, apa bohong. Pada hati ibu udah nyes. Tapi kalau papanya udah ngomong kayak apa, terus ibu nggak bergeming, hati nggak bergetar, nggak usah ditanya lagi. Ah, mulut doang, makin marah dia. Ya bu, ibu itu paling gampang dapat pahala. Juga sebaliknya. Saya mau lanjutin. Ngeri. Ya, pakai minyak wangi aja ada hukumnya. Maka saya pelan-pelan. Ya, ngomong beletak, haram beletak, takut kabur dari pengajian bu ibu. Nah, kasihlah ansor. Angin surga nggak apa-apa lah. Ya, ibu nuangin kopi, teh, pahalanya besar, sama seperti 1 kali umroh. Masya Allah. Papa kopi, besok lagi siang, papa umroh. Saudara lagi papa umroh. Nggak lama, udah seminggu, saya ember. Loh, kenapa saya ember? Orang sebelah saja umroh, apalagi saya ember. Haji 7 kali bolak-balik. Ya. 2 yang saya pesan dari rasa senang dan bahagia. Pokoknya kalau sudah di hati ada Allah, bahagia sudah. Bahagia itu murah. Ambil air wudhu, gelar sejadah, panggil nama Allah. Ya Allah, aku datang. Maafkan jika selama 1 malam kemarin aku terlalu sibuk ngurus suami, ngurus anak. Kami semua ini adalah sang penghibur di antara kami. Suamiku adalah imam jembatanku, tujuanku adalah engkau. Ketika suamiku baik,
makin hebat aku kepadamu. Ketika suamiku bersalah belum baik, tujuanku tetap engkau. Kita ini kadang sering ikutin suami. Suaminya baik, hebat. Ketika suami salah, ikutan. Ibu kenapa sih kok sama suami gitu? Biarin Ustaz. Kalau dia begitu, saya begitu. 11, 10, 11. Dia selingkuh, saya balas begitu. Bu, laki-laki itu kalau belok baliknya cepat. Perempuan kalau belok lama. Betul, bukannya mikir. Betul-betul kok ibu-ibu sih? Harusnya betul-betul bapak gitu. Makanya laki itu cepat move on. Perempuan gak lama. Iya. Laki-laki itu kalau udah kesel sama orang, dilihatin. Kenapa kamu udah lihat? Hah? Samperin, pukul sekali selesai. Itu begitu laki-laki. Kalau perempuan enggak, lebih itu. Mesti berdalam hati. Nggak usah orang salah sama ibu. Ibu nggak suka sama baju orang. Mulutnya ini ngomong itu. Ini di Jerman bukan di Jogja. Itu orang kerudung sama baju nggak matching ya. Ada aja itu. Di Jerman bro, bukan di Jogja. Kok kulitnya gelap kok bajunya gitu. Jadi kan ular keket ya. Ada gitu. Ya. Dosa laki-laki di mata, dosa perempuan di mulut. Kira-kira benar apa enggak Pak? Ya, maka dua, jaga mulut lisan, jaga hati. Jagalah hati, jangan kau. Saya dulu. Jagalah hati, lagi. Jangan kau sakiti tangisan istri, tangisan bidadari. Jagalah hati, jangan kau meraih. Jagalah hati, sengsara hidup ini. Doakan suami biar bisa naik haji. Ikhlaskan suami biar bisa soleh lagi. Udah salah kenceng. Kenapa kesana semua ya? Kenapa pikiran ibu tuh sama saya pikirin? Harusnya Ustadz Guswar yang bawain lagu ini, karena beliau yang bawain lagu Jagalah Hati. Ya, sampai sekarang. Hah? Ya, nanti selesai pengajian ini beliau udah niat ngomong saya, Kimo nanti saya di pengajian Al-Hijrah mau bawain 2 album gitu. Ya, nanti di ujung selesai atau sebelum doa kita ada 1 lagu karangan saya, judulnya Hidayah Hilang. Ya, berdua bersama Ustadz Guswar, lalu setelah itu kita doa muhasabah bareng-bareng. Kita 2 menit 3 menit ngobrol sama Allah, buang semua urusan, 2 menit 3 menit bercinta dengan Allah. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak, bukan hanya menyampaikan. Kenapa Indonesia ini sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, sodok atas, baik dari kalangan pejabat dan ulamanya. Itu seperti yang tadi saya sampaikan. Mereka lupa, pertama tujuan hidup itu apa. Kedua, mereka tidak paham, tidak bisa membedakan makna itu bahagia, mana itu bahagia, mana itu senang. Mereka lupa yang ketiga, bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah. Dan itu tidak hanya di mulut, tidak hanya di mulut. Saya percaya rezeki dari Allah, tapi pas giliran sendiri, tapi kan ada seorang ustadz muda punya santri sama, bapak-bapak ibu, rezeki sudah diatur oleh Allah. Meskipun kita tidak tahu alamat rezeki, tapi rezeki sangat tahu alamat kita.
rezeki tidak akan ketukar. Begitu bilang. Pas turun dikasih amplop. Dia dikasih amplop, santrinya juga dikasih amplop. Pulanglah ke rumah, sampai rumah dibuka, kok tipis. Nah, oh iya, santri saya juga dikasih. Kamu dikasih? Iya Pak Kiai. Coba dibuka, tebel. Kata kiainya, ini ketukar punya saya. Apa kata saya? Ingat Pak Kiai, rezeki nggak bakal ketukar. Mati tuh Kiai. Jadi nggak hanya di mulut, di dalam hati juga. Hari itu yang sampai ke ibu rezeki dari suami. Ma, ini papa hari dapat. Pertanyaan ibu jangan banyak-banyak. Jangan menyulitkan suami. Uang dari mana Pak? Hasil apa? Capek. Apa yang tanya? Papa, aku mau tanya dua. Apa yang pertama? Halal apa tidak? Begitu sudah. Biarkan suami itu, ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu sirkus kali ya. Urusannya, nanti halal apa tidak? Yang kedua, ini pertanyaan agak sedikit. Ini buat aku apa buat dapur? Karena nanti akan mempengaruhi ya hak guna pakai ibu. Harus pintar. Maaf ya Pak, saya ajarin ibu ya Pak. Pengen terima aja, bayarin rumah, nggak jelas. Tanya, ini buat aku apa buat dapur? Kalau buat dapur, pisahkan perputaran urusan makan dari situ. Tapi kalau urusan hak ibu, kalau ibu mau pakai cuma satu, info kalau mau pakai, nggak usah izin, kan sudah milik ibu. Ya nggak usah, Pak aku izin ya bianu, kan papa sudah kasih tuh buat mama. Ya, kasih judul di awal. Supaya nggak salah pemakaian, supaya nggak ragu kalau mau shopping di mall. Ya Bu, ya Bu. Ibu kalau suruh ke mall tuh, ya itu kesayangan dari suami. Ibu ke mall tuh sayang suami. Ya belum tentu yang ke mall itu sama suami disayang sama suami, belum tentu. Apalagi kalau kemana-mana gandengan. Luar biasa ibu ya, sama suami kemana-mana gandengan sampai ke mall. Pak, saya sama istri enggak, saya pegang biar dia nggak masuk toko. Enggak semua yang digandeng tangan itu sayang. Bercanda ya Bu. Bu, pulang dari sini sudah mulai tahu mana senang, mana. Jadi jangan pernah menangis kalau kehilangan kesenangan. Dunia itu yang nyampe ke tangan ibu, baik itu rumah, pangkat, jabatan, hanya setetes. Ketika dapat, jangan lupa diri, karena cuma setetes. Ketika hilang, jangan sedih, karena cuma setetes. Tapi bahagia, hal besar dan penting. Ketika bahagia datang ke ibu, itu anugerah. Karena gemar ngaji, gemar sholat, gemar tahajud, itu pilihan Allah, nggak dikasih kalau Allah nggak pilih. Ketika ibu rajin ngaji, itu anugerah. Anugerah terbesar adalah gemar berhidayah, gemar mendapat hidayah, gemar beribadah. Dan musibah terbesar bukan hilang mobil, hilang pangkat, hilang suami, hilang anak, hilang teman, hilang dunia. Bukan. Musibah terbesar adalah ketika kita masih hidup, hidayah, gemar beribadahnya dicabut oleh Allah. Males tahajud, males ngaji, males baca Quran. Apalagi ini ibu-ibu yang sedang dengan judulnya Al-Hijrah. Pelajari semua, cari yang menuju Allah. Ittaqu mastata'tum, datang kau kepadaku dari jalan yang kau mampu. Pelajari sholat 17 rukunnya, sunnahnya yang 2, sunnah hayat yang 13, sunnah abad yang 5. Pelajari Quran, karena sholat adalah cara kalian menyapa aku, lapor bercinta denganku. Tapi Quran cara aku menyapa kalian. Ibu kalau lagi baca Quran seperti ibu yang buka lembarannya, tapi ketika ibu baca Quran, hakikatnya Allah bicara, hambaku, aku mau ngobrol, bermanja-manja denganmu. Kita baca Quran, nggak bisa baca, kata Allah, belum ya, belajar dulu, nanti ngobrolnya kalau kamu sudah bisa. Sedih. Maka jangan berhenti, mentang-mentang udah bisa baca Quran, nggak mau belajar lagi. Saya sampai detik ini masih belajar. Kenapa kita kalau baca Quran ngantuk? Karena kita nggak kokoh setiap hurufnya, nggak tahu tuh huruf dari mana. Pantes baru satu ain, baru satu juz, sudah ngantuk. Betul betul. Bagaimana kita mengantuk kalau kita berjuang? Karena pertama, Allah lagi ngajak kita ngobrol. Kedua, kita tahu tuh huruf-huruf datang dari mana. 3 huruf ada di rongga mulut, fathah ketemu alif, kasroh ketemu ya,
Doma kata wau, 6 huruf di tenggorokan, hamzah, ha, ain, ghin, kho, ha. 2 huruf di pangkal lidah, qaf, kaf. 4 huruf di bibir, jim, shin, ya, dot. 3 huruf di ujung lidah bagian atas, ta, dal, to. 3 huruf di ujung lidah bagian depan, ta, dal, to. 3 huruf di ujung lidah bagian bawah, sod, zai, sin. 3 huruf di ujung lidah bagian sayap kanan kiri, lam, ro, nun. 4 huruf di bibir, ba, fa, mim, waw. 2 huruf di hidung, nun, mim. Ulangi. PR kita masih bang. Bagaimana mau ngantuk ketika lagi baca huruf kof pangkal lidah, huruf ta di ujung lidah bagian depan, huruf kho di ujung lidah bagian atas, huruf sa ujung lidah bagian bawah, huruf nun ujung lidah bagian samping, huruf fa di bibir, huruf nun di hidung di bawah. Kasih fathah, kasroh, doma, nikmat bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Enak enggak? Qoriah tadi enak enggak? Jangankan ibu, saya menikmati. Ya, ketika Qoriah membaca, yang lain mendengar, sepertinya beliau yang membawa pegang mic, kita yang dengerin. Hakikatnya Allah yang ngomong, hambaku, aku datang kepadamu, aku yang ingin manja-manja denganmu. Yang lain mendengarkan, pembaca sedang baca Quran, kita yang diajak ngobrol, kita yang disapa. Tapi bagaimana kita akan disapa oleh Allah kalau kita ini masih jangan berhenti, duduk bersimpuh, berkait hati, bersambung rasa di majlis KPA Al-Hijrah ini. Sampai duluan kita mampu bercinta dengan Allah, atau suatu saat Allah pulang memanggil kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan panjang umur semua dalam hati. Tadinya mau ada tanya jawab, khawatir ibu-ibu kelamaan. Saya itu kalau ngomong sampai lupa diri, Bu. Ya, kalau udah waktu subuh besok ya. Ya. Ada tanya jawab? Oke, saya kembalikan kepada Ustadz Miswar.